Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses buat Garda VIP selalu memberikan informasi yang terbaik dan semakin gacor. Jaya. Wah, sangat the best sekali. Sukses terus dan semakin rajin kolektor jersey ya bang. Dan makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Masih baik-baik saja kan? Masih diberi kesehatan? Oke? Nah, kita ketemu lagi di channel Garda VIP, VIP Jersey yang akan membahas tentang jersey-jersey yang ada di Liga Indonesia. Dari mulai Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun produk dari aparel lokal asal Indonesia. Sebelum memasuki episode-episode yang baru, nantinya akan saya kelompokkan tersendiri dari jersey tim Liga 3, Liga 2, Liga 1, dan produk aparel lokal yang akan saya review setiap minggunya. Itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penggemar setia channel Garda VIP. Bisa disebut Vipers ya, atau Vipers boleh lah ya. Nama saya Garda Visaka Putra atau disingkatnya menjadi Garda VIP. Saya asli Indonesia, kelahiran dari Babat, salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan, dan saat ini sedang berdomisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk tim yang saya sukai dari SD dulu, saya lebih menggemari klub asal Italia karena pada saat saya SD itu Liga Italia sedang booming ya, atau ditayangkan di televisi nasional Indonesia. Nah, ini klub idola saya itu AS Roma, yang di sana ada trio penyerangnya, yakni Totti, Francesco Totti, Vincenzo Montella, dan juga Bautista. Bautista? Ya itulah, lupa saya, Christian Batistuta. Aduh. Nah, itu. Dan ketika beranjak dewasa, remaja kali ya, SMP sampai dengan SMA itu saya baru pindah kegemarannya menjadi klub di Liga Inggris, karena Liga Inggris juga waktu itu sedang naik-naiknya gitu ya. Saya menggemari atau menyukai atau jadi fansnya dari Arsenal yang saat itu unbeaten atau tak terkalahkan pada satu musim ketika dibela oleh Thierry Henry, Robert Pires, dan pemain-pemain top lainnya. Dan saat ini masih suka sih sama Arsenal. Dia memproduksi pemain-pemain muda berbakat yang dijual dengan harga mahal. Lumayan kan untungnya. Untuk klub lokal sendiri, otomatis jelas saya akan menyukai atau menjadi supporter dari Persela Lamongan karena tanah kelahiran saya di sana, El Amania gitu ya. Gimana sih El Amania gitu ya. Itu terus saat ini karena saya sedang berada di Samarinda atau berdomisili di Samarinda, otomatis saya juga mensupport tim asal Kalimantan Timur ini, yakni Borneo FC. Dulu ada Persisam Putra Samarinda yang sudah beralih nama menjadi Bali United, dan sekarang timbul lagi ke permukaan Liga 1 Borneo FC. Saya akan sedikit cerita asal muasal saya mengkoleksi jersey atau menyukai jersey gitu ya. Dulu waktu masih sekolah gitu kan, itu sering ngumpulin uang jajan mingguan untuk membeli satu buah jersey, satu buah jersey klub asal luar negeri. Ya nggak tahu ya kalau itu KW atau itu grade ori atau itu grade AAA gitu kan. Saya belum begitu paham waktu itu kan gitu. Jadi saya membeli klubnya, ada Arsenal, ada Chelsea, ada MU gitu-gitu, dikumpulin dipakai sehari-hari di rumah. Dan sempat saya mendapatkan satu jersey yang saya rasa sih itu nilainya KW juga sih, cuma bertanda tangan seluruh pemain Petrokimia Gresik yang pada saat itu masih dibela Danilo Fernando. Nah, bagi yang seusia saya pasti paham siapa itu Danilo Fernando. Dulu ini duetnya Ronald Fagundes sama Christian El Loco Gonzalez yang membawa Persik Kediri ini menjuarai liga teratas di Indonesia gitu kan.
Itu sempat bermain di Petrokimia Putra dan sempat punya tanda tangannya full. Saking senangnya dengan jersey tersebut, akhirnya sering dipakai setiap hari, terus dicuci, disetrika lagi, pakai lagi, renggo lah ya, kering dinggo maneh bos. Nah, ngono kan. Nah, itu akhirnya mengakibatkan tanda tangan pemain-pemain yang ada di Petrokimia Gresik itu pudar dan hilang. Dan akhirnya dikeset. Sayang banget waktu itu belum paham tentang perjersian ya. Mungkin saat ini nilainya udah bisa ya, historinya dapat lah ya. Petrokimia Gresik kan sekarang lagi downnya gitu ya. Dulu sempat berjaya gitu kan, jadi salah satu bukti otentik ya. Harga dari jersey KW ini juga lumayan murah ya dulu ya. Ya nggak murah juga sih untuk anak ukuran sekolah gitu kan, ngumpulin duitnya juga. Ya saya kan bukan kalangan yang mampu gitu kan ya. Jadi jajan seminggu harganya sekitar 30 atau 40 itu ya yang paling jelek sih gitu. Ada yang ketika saya udah kerja di Samarinda gitu kan, saya tetap juga belinya jersey yang KW awal-awalnya. Ini ceritanya awal-awalnya saya membeli jersey yang KW seharga ya 100 ke atas lah ya, sampai 200.000 ya, 130, 170 gitu kan. Tapi klub asal luar negeri, karena saya tidak menemui klub lokal yang dijual KW-nya gitu kan. Alasan saya membeli jersey KW itu ya karena nggak tahu mau beli jersey original tuh di mana, terutama untuk yang klub lokal ya. Untuk klub luar negeri jelas harganya itu 900.000, 1.200.000 pada saat itu. Sempat punya sih satu yang Arsenal itu, belinya di Jakarta di mall gitu kan. Itu pun juga ya ada sumbangan dari Pak Bos saya di kantor untuk membelikan jersey itu. Jadi saya ya sudahlah, mumpung ada yang mau nyumbang kan, saya beli. Itu. Jadi mungkin kendalanya bagi sebagian besar orang di Indonesia untuk membeli jersey original, terutama klub liga yang bermain di Indonesia, itu kurangnya informasi tentang store-store atau tempat belinya, serta harga yang dijual oleh merchant atau toko-tokonya itulah yang menjualnya itu berapaan, di mana belinya itu banyak yang nggak tahu. Kemarin sempat ada yang nanya ke Instagram saya gitu kan, Bang, kalau di Samarinda itu beli jersey Liga 1 yang lengkap di mana ya? Ya saya nggak tahu posisinya. Di Samarinda emang nggak ada, yang ada cuma di Borneo Store. Itu pun dia menjual hanya jersinya Borneo FC, nggak ada tim lain yang dijual di situ. Mungkin ini juga menjadi menjadi wawasan untuk pengusaha-pengusaha di Kalimantan Timur terutama gitu ya, untuk ya jadikan ladang bisnis lah ya, beli kumpulan jersey di mana-mana terus dijual di store-nya gitu, kayaknya lebih keren deh. Nah, asal muasal saya beli jersey original ini pada tahun 2017, dan jersey original pertama saya itu jelas Borneo FC tahun 2017, dan saya nggak membeli dengan uang pribadi saya minta kado dari istri saya. Jadi istri saya nanyain, kalau udah lihat video saya yang lama-lama pasti udah tahu lah ya. Istri saya nanyain mau kado apa gitu. Akhirnya saya bilang ya udah jersey aja, harganya kan lumayan tuh dulu ya, 350 apa 400 ya, saya lupa, sekitar segitulah ya. Dan itu pun belinya nggak tahu kalau Salvo itu buka booth ketika pertandingan Borneo FC di home. Nah, jadi pesen di store-nya ada namanya apa ya, ada Borneo, bukan Borneo Store sih, di Kompleks Stadion Segiri juga, di samping pintu ekonomi itu ada yang jual. Dia sistemnya kalau bisa PO aja ya, nanti dicarikan. Oh ternyata belinya di boothnya ketika pertandingan berlangsung. Saya lihat ada boothnya Salvo di situ. Pada saat itu Borneo FC masih menggunakan aparel asal Jogja, yakni Salvo. Keren sih, tapi ya karena nggak tahu informasinya akhirnya PO-nya itu pun ya 2 mingguan lah ya nunggu Borneo FC tanding kan. Lanjut ceritanya tentang channel ini, channel Garda VIP ini. Nah, ini awalnya saya pengen ya berkarya lah ya, berkreasi di dunia per-YouTubean, siapa tahu dapat income dari sini gitu kan. Jadi apa gitu ya yang akan saya jadikan video gitu, mikir. Ternyata saya lihat-lihat barang saya yang banyak itu jersey. Nah, akhirnya saya memulai untuk
gimana kalau jersey-nya aja dibahas. Setelah saya mencari-cari di YouTube, reviewer jersey itu yang paling top emang Fares Taufik ya, disusul yang ranking 2-nya itu ada Lokale Jersey. Nah itu Om Spidey, Bang Spidey gitu kan, itu juga udah top. Dan di bawah itu masih sedikit untuk yang review jersey, jadi saya mencoba untuk bersaing di situ. Mungkin ada sebagian yang bilang kenapa kok sedikit yang mereview, karena nggak banyak orang yang suka gitu ya, nggak banyak komunitas di luar sana yang ingin melihat video tentang review jersey. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya ada sumbangsihnya terhadap per-YouTubean tentang review jersey gitu kan. Di bawahnya juga masih ada banyak sih reviewer jersey yang saya rasa juga mulai jarang uploadnya sekarang ya. Ada Koko Jersey, ada ID Kickoff, ada juga Bogus Jersey, dan masih banyak beberapa yang sekarang mulai bermunculan untuk review jersey gitu. Tujuan saya membuat channel ini jelas. Yang pertama itu supaya kalian yang akan membeli jersey yang harganya ya kalau bisa dibilang sih menengah ke atas lah ya, 200-300 ribuan ke atas itu. Jadi kalau mau beli biar nggak salah beli, salah ukuran. Apalagi untuk yang di luar Jawa gitu kan, mau retur kembali itu rasanya kok berat di ongkir gitu. Ongkirnya tuh 2 kali bayar akhirnya kan. Jadi saya review dulu detailnya semacam apa, seperti gimana bahannya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, untuk menjadi apa ya, pandangan kalian, beli nggak sih ya jersey ini. Ada kemarin saya pas bahas jersey Persikabo itu yang away, itu logonya awalnya emang rubber yang tebel gitu. Ternyata ketika saya dapat jersey-nya hanya polyflag warna emas yang tipis, logo Persikabonya ya. Berapa ada yang ngomong, untung saya nggak beli, ternyata diganti polyflag ya gitu. Padahal di fotonya yang dijual di, saya lihat di Tokopedia atau apa itu ya, itu memang tebel. Nah, fungsinya review jersey ini salah satunya seperti itu. Yang kedua, saya ingin menginformasikan atau memberitahu atau mempromosikan tentang kualitas dari aparel-aparel lokal Indonesia yang tidak kalah bagusnya dengan aparel asal luar negeri atau aparel asing gitu ya. Sebut saja ada Warix, Nike, Adidas, itu kan aparel luar negeri. Dan sebagai informasi aja, kemarin saya lihat di Liga Inggris itu malah Nike-nya made in Indonesia yang dipakai pemain itu ya. Jadi kenapa nggak produk lokal aja yang diusung untuk ke luar negeri, bukan dari luar negeri terus diproduksi Indonesia tapi pakai namanya luar negeri, seperti yang dibilang Om Panji Pragiwaksono. Udah pada tahu lah ya ini siapa kan. Di situ dia sangat mendukung produk aparel lokal untuk bisa go internasional gitu ya. Sebut saja sekarang ada Rios, MBB, Marten, itu kan produk lokal yang sudah mulai merambah ke luar negeri kan. Produknya juga nggak mengecewakan, bagus, kualitasnya bagus, dan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh mereka itu memang mumpuni untuk sebuah jersey bertaraf internasional. Selain itu, tujuan yang ketiga saya yakni untuk mengajak para supporter lokal atau supporter klub-klub Liga Indonesia untuk tidak membeli jersey yang KW atau grade ori atau grade AAA, apapun sebutannya itu, yang tidak original atau otentik original itu ya bukan yang asli, palsu semua gitu loh. Jadi ketika kalian membeli jersey klub yang kalian sayangi, kalian dukung, kalian cintai gitu kan, maka itu akan membantu klub dalam hal sumber pemasukan keuangan mereka. Jadi aparel lokal juga bisa berkembang, klubnya juga bisa dapat pemasukan untuk membayar gaji-gaji para pemain yang ikut dalam klub tersebut gitu kan. Jadi kalau pengen pemainnya bagus kayak Persebaya itu kan, pemainnya datangkan yang jos-jos itu, dia menjual jersey-nya, produk merchandise-nya ya emang banyak, store-store tokonya banyak, biar bisa dapat keuntungan yang besar untuk membayar pemain juga kan, selain dari sponsor ya, dari tribun, dari penonton yang datang ke stadion. Selain itu kan dapat dari merchandise.
Tujuan berikutnya dengan saya mereview produk aparel lokal atau jersey-jersey lokal, saya harap kekurangannya bisa segera ditutupin atau dikembangkan lagi ke yang lebih baik, mengarah yang lebih baik lagi. Jadi sifat kritikan saya ini kritikan yang membangun ya, bukan untuk menjelekkan atau mendownkan dari aparel tersebut. Ya pengennya sih aparel lokal bisa ke internasional semuanya, cuma kan ya nggak gitu juga kan. Jadi tetap harus ada persaingan antar aparel, walaupun sudah dikumpulkan jadi satu di Equinox gitu kan, salah satu grup. Nah, grup yang mengumpulkan para aparel-aparel lokal, jadi jualannya bisa sama-sama, bisa sharing ilmu, sharing informasi, menukar ya bahan, ya informasi ilmu-ilmu tentang perjersian lah intinya di situ kan, lumayan jos lah. Dan juga tujuan saya yang terakhir atau yang kelima gitu ya. Jadi kita di sini bagi kalian yang suka tentang jersey juga bisa menukar informasi tentang jersey tersebut. Jadi bukan sepenuhnya saya mereview itu benar, bukan, pasti ada aja kesalahan, kekurangan informasi, kekurangan ya bahan-bahan gitu kan. Jadi bisa kalian isi di kolom komentar tentang jersey yang saya bahas. Oh itu informasinya kayak gini, oh informasinya kayak gitu, oh ini asalnya dari sini, boleh diisi semua di kolom komentar supaya yang melihat dari luar, yang lainnya lagi yang benar-benar kosong nggak tahu informasinya itu bisa membaca di kolom komentar. Oh ternyata ini jersey ceritanya kayak gini, asal usul desainnya itu seperti ini gitu kan. Untuk kedepannya channel ini akan membahas review jersey terbaru, semuanya yang baru-baru. Jadi saya nggak membahas lagi jersey yang lama-lama gitu ya, yang pamer jersey itu udah enggak, udah saya fokuskan untuk jersey yang terbaru di 2020, 2021, 2022. Semoga tetap bisa eksis dengan dukungan dari kalian gitu kan. Ya karena baru-baru semua jadi saya batasin, saya kurangin jam tayangnya yang sebelumnya seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Kamis jam 7 malam. Sekarang berubah jadwal jam tayang menjadi hari Jumat jam 5 sore, jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kenapa saya memilih waktu tersebut? Karena ya jam kantor saya selesai jam 17.00 hari Jumat gitu kan. Bukan jam 17 sih, sebenarnya jam 4. Cuma saya ambil tengah-tengahnya aja karena yang di Jakarta pasti bisa, atau yang di waktu Indonesia bagian Barat udah jam 4 tuh kan sama sini jam 5 gitu kan. Jadi ketika weekend hari liburnya Jumat malam, Sabtu, Minggu bisa menonton channel ini. Untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, saya minta dukungannya dengan cara klik tombol subscribe di bawah mananya. Ya pokoknya di bawah situ lah ya, warna merah itu, diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan tentang review jersey terbaru dari channel Garda VIP. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like apabila kalian suka dengan video yang saya tampilkan. Klik tombol dislike juga kalau emang nggak suka, nggak masalah, saya orangnya fair gitu kan. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya atau notifikasinya biar kalian bisa lebih awal menyaksikan review jersey di channel Garda VIP gitu kan. Isi juga di kolom komentar tentang ya pendapat kalian tentang jersey yang saya bahas, atau tentang penampilan saya, atau tentang apapun lah yang bisa dikomentarin di channel ini. Tulis aja di kolom komentar. Dan yang sopan, tetap bahasanya tetap yang sopan ya. Kritik dan saran yang membangun itu sangat dibutuhkan dan perlu untuk perkembangan dari channel ini. Jadi please, kritik dan sarannya ditunggu semuanya. Tambahan lagi, nah ini supaya saya tidak bingung untuk membeli jersey yang mana lagi, mereview jersey yang apa lagi gitu kan. Isi di kolom komentar kalian pengen jersey mana yang akan saya review atau akan saya bahas gitu kan. Sertakan juga alasan dari kalian kenapa saya perlu membeli jersey itu. Mempunyai kelebihan apa sih gitu. Atau klub kelahiran kalian, atau itu jersey emang unik untuk tahun ini baru gitu kan. Terutama yang jersey yang baru lah ya. Untuk jersey yang lama-lama ya saya kesampingkan dulu lah ya.
akhir kata tetap beli jersey yang original Vipers. Nah, nanti kalau kalian sering menyaksikan channel ini, sering berkomentar, pasti akan ada kejutan dari saya tanpa harus mengikuti giveaway, karena giveaway sudah saya hapuskan dari channel ini ya. Jadi tetap beli jersey yang original, jangan beli yang bajakan, maka kamu semua akan menjadi orang yang VIP.